wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memohon reda dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, acara ceramah agama pada sore hari ini akan kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah keimanan kita sebagai kaum muslimin dan muslimah, bagi yang membaca akan dilipat gandakan pahalanya di bulan suci Ramadan. Demikian juga orang yang mendengarkan, marilah kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Aditya Safi. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها
Jamaah warga binaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ayat-ayat suci Al-Qur'an yang telah dibacakan oleh Bapak Ustadz Aditya Sapi, dan kepada beliau tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya marilah kita sama-sama mendengarkan sambutan ataupun arahan yang dibacakan langsung oleh Kasih Binadi yang kami sebut nama beliau dengan ta'zim, Bapak Haji Kasdin Nato Sarjana Hukum. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kami kita hormati, kita muliakan beliau al-mukarram Bapak Ustaz Rosman kadang-kadang puasa itu sering bilang Rosman Komanto MPDI. Kemudian kami hormati beliau Ketua Badan Takmir Masjid Pak Jamal, para segenap pengurus, kemudian para jamaah yang hadir ataupun yang menyaksikan secara live streaming kegiatan kita pada hari ini. Insya Allah kita sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah masuk di hari yang ke-12 ya. Insya Allah sesungguhnya tinggal sedikit waktu kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Semakin hari waktu itu semakin terasa cepat berlalu. Baru kemarin rasanya kita mendengar pengumuman dari Menteri Agama tentang pelaksanaan 1 Ramadan di tahun 2026. Sekarang kita sudah berada di hari ke-12, dan hari ke-12 pun ini mungkin tinggal kurang lebih 35 menit kita berbuka. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersalawat atas junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah murahan rahmat serta syafaat beliau sampai kepada kita di yaumil akhir. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa dari hari ke hari, dari hari pertama sampai dengan hari ke-12 ini kita mengikuti kegiatan ceramah. Bahkan kalau ada teman-teman kita yang mondok di sini dari 9 tahun yang lalu, kegiatan ini sudah seperti ini. Nah, tentunya semakin lama kita mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, tentunya banyak keterangan yang kita dapatkan. Ya. Seperti kemarin, jangan sampai Pak Ustadz lagi ceramah, kiri kanan juga masih bercerita. Nah, itu berarti dia belum terbentuk. Nah, judul hari ini cukup menarik gitu. Apa judulnya? Jadi judul hari ini atau tema yang diambil oleh panitia adalah puasa Ramadan antara membentuk potensi kebaikan dan potensi keburukan. Jadi begini jamaah ya, saya sedikit saja tentang potensi ini. Jadi pada hakikatnya puasa ini itu adalah tarbiyatun nafs, yang bisa artinya pendidikan bagi diri, pendidikan. Ramadan itu adalah pendidikan bagi diri. Jadi kalau kita misalnya masih banyak yang potensi keburukan yang kita miliki tidak terbentuk dengan potensi kebaikan, itu berarti boleh jadi puasa kita sia-sia. Nah, ini nanti yang akan diulas oleh beliau.
Jadi sebenarnya di bulan Ramadan ini kita itu melepas potensi kebaikan ini, ya, melepas. Jadi sekarang kita berada di dalam potensi kebaikan. Kita baik, tidak melakukan hal-hal keburukan. Hal-hal keburukan itu kita tahan. Ya, kita tidak menggunjing, kita tidak menggibah, ya, tidak memaki, atau bisa kita dijaga, maka kita dijaga. Boleh jadi kalau yang ada yang pegang handphone, ya, mungkin buka Facebook, keluar orang yang tidak pakai baju. Memang tidak disengaja, tetapi membuka sosial media itu otomatis sengaja adanya. Ketika itu mungkin memang tidak sengaja, tapi memang sudah begitulah bentuknya. Ya, berarti kita tidak menjaga mata. Ya, boleh jadi juga kita kemudian nanti kita menggerutu karena ada rasa tidak suka dengan orang lain pada saat kita berada di kamar. Nah, ini potensi-potensi ini. Jadi potensi yang dibangun di bulan Ramadan ini sebagai tarbiyah nafsi itu adalah, atau pendidikan diri itu adalah bagaimana kita membangun kebaikan-kebaikan ini, dan kebaikan-kebaikan ini kemudian menjadi kebiasaan di dalam kehidupan kita, dan tidak hanya berada di bulan Ramadan, tetapi seterusnya bersama sampai Ramadan berikutnya. Ketika tiba di Ramadan berikutnya, potensi ini semakin naik. Oke, saya kira mungkin ini hanya sekilas saja, karena nanti akan diulas oleh beliau Al-Mukarram. Al-Mukarram ini luar biasa. Ya. Kalau yang sudah lama-lama pasti kenal beliau. Tapi kalau yang baru puasa pertama di sini, ya mungkin baru sama-sama. Ya. Saya kira mungkin itu dari kami. Terima kasih banyak yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Insya Allah saya doakan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat keberkahan serta kebaikan-kebaikan buat kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Haji Kasim Nato, dan kepada beliau kami ucapkan banyak terima kasih, dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Hadirin warga binaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekedar informasi perlu kami sampaikan pada sore hari ini. Apabila ada warga binaan yang mendaftar untuk besukan sementara sore ini, sudah bisa dipersilakan untuk buka bersama dengan keluarga, dan tapi harus lapor di pos. Jadi kepada yang sudah mendaftar di sekretariat untuk hari ini, mohon dipersilakan untuk buka bersama dengan keluarga di tempat besukan. Demikian. Hadirin warga binaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita sama-sama mendengarkan ceramah agama atau tausiah yang disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Roswanto Manto MPDI. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Sama kita hormati beliau Bapak Kasdi bin Alik yang sudah memberikan arahan kepada kita, Ketua Badan Takmirul Masjid, para pengurus kalian, para warga binaan, semuanya yang kami hormati, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dalam naungan rahmat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, masih kuat ini kelihatan ya. Jadi ragu saya berpuasa atau tidak. Berpuasa semua ya. Alhamdulillah. Puasa tidak menjadikan kita orang yang slow dan soak dan entahlah. Jamaah sekalian dirahmati Allah, memang jam begini itu istilahnya itu JJS, jam-jam soak, ya, jam-jam slow. Sehingga cobaan-cobaan berat di puasa itu sementara kita rasakan saat ini. Saya memang tidak lama ceramahnya karena memang hampir hari-hari ada ceramah. Jadi kayaknya semua full dengan ceramah di otak ini. Kayaknya tidak boleh saya lama-lama ceramah. Dan saya juga sering datang ke sini. Yang pertama yang harus senantiasa kita sadari adalah tak pernah kita berhenti bersyukur masih diberikan umur yang panjang, kesehatan dan kesempatan. Kenapa bersyukur jamaah sekalian? Karena kadang-kadang sesuatu yang kita nikmati sama-sama akan sulit kita rasakan, akan sulit kita syukuri ketika dia masih sama-sama dengan kita. Nanti ketika nikmat itu Allah cabut, nanti itu kita sadar betapa nikmatnya itu bersama kita. Misalnya, kapan nikmat sehat dapat rasa indah? Ketika so sakit. Nanti so sakit so tidak bisa buat apa baru sadar, ya Allah, sekiranya aku sehat. Baru tahu. Kapan nikmat berjalan itu dapat rasa gagah? Ketika so kena asam urat. Nanti so stroke, so asam urat, so tidak boleh berjalan, baru sadar. Kapan nikmat makan dapat rasa indah? Saat lagi lapar-laparnya. Terserah apa yang ada di muka mau makan. Kapan sate dapat rasa enak? Ketika so tidak ada gigi. Begitu taman di samping bupa pandang kalau sate, orang punya biar cuma jaga isap-isap sudah gas. Kapan itu dapat rasa indah? Di saat Allah mencabut nikmat itu. Sebentar ya, saya mau di foto. Sudah? Oh iya. Saya HP saya itu tak format dan semua foto-foto gagal. Tidak ada yang gagal sih. Semua foto-foto itu tak hapus. Sehingga ketika orang minta foto sama saya mau buat pamflet, buat apa, tak ada sama sekali. Makanya ini mau difoto ulang. Sudah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu. Memang betul slow. Kalau anak so capek baca ceramah, izin saya duduk ya. Karena harus sekali-sekali juga saya duduk sementara ceramah. Tidak boleh berdiri. Kalau berdiri lama-lama boleh mau tumbang ke sana di sini ini habis. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bahwa tadi tema sebagaimana Pak Kasih menyampaikan bagaimana kita punya potensi berbuat baik dan berbuat jahat di bulan Ramadan. Demikianlah Ramadan itu. Ramadan itu unik Pak. Seseorang mau belajar beriman, jadi ada istilahnya itu sense of muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Itu bisa belajar dari Ramadan, belajar dari ibadah puasa. Jadi puasa itu unik. Puasa adalah salah satu amalan yang jarang orang ketahui dia sementara berpuasa. Beda dengan sholat Pak. Kalau sholat, orang bisa lihat dia sementara sholat. Kalau zakat, orang bisa lihat dia pas mengeluarkan zakat. Kalau haji, kita bisa lihat dia pas berangkat haji. Tapi kalau puasa, tidak ada yang bisa memastikan dia sementara puasa dengan tidak. Bisa saja duduk dengan taman-taman begini pasang muka slow. Padahal baru makan kamar nasi goreng dengan pentolan yang di sebelah itu. Siapa yang bisa memastikan? Tak ada.
Makanya puasa itu unik, yang mengetahuinya hanyalah Dia sendiri dan Allah. Makanya balasan puasa itu luar biasa. Allah katakan begini, as-shaumu li wa ana ajzi bi. Allah katakan dalam hadis qudsi, puasa itu untukku dan hanya aku sendiri yang akan membalasnya. Kenapa? Karena puasa itu ibarat hadiah yang tidak ada yang tahu pemberian Allah gitu. Sehingga kalau ada wanita-wanita udur misalnya, wanita haid, ketika dia kena udur saat bulan Ramadan, dia tidak wajib berpuasa, tapi wajib mengganti puasanya di hari yang lain. Beda dengan sholat ketika wanita udur, Pak. Wanita udur, wanita haid, ketika dia tidak sholat, maka dia tidak wajib menggantinya. Makanya itu unik dan luar biasa. Nah, kita di Ramadan ada potensi diawasi oleh Allah. Coba bayangkan ketika siang-siang hari Ramadan, jam azan zuhur, ada yang berwudu kumur-kumur 3 kali, keluar 2 kali, 1 kali tidak keluar. Ada yang begitu di sini? Tidak ada. Kenapa? Tidak berani. Yang pertama, dia tidak berani supaya puasanya tidak batal. Yang kedua, dia tidak berani. Kenapa? Karena dia sementara menghadirkan Tuhan dalam kehidupannya. Dia menghadirkan Allah dalam diri. Di mana? Merasa diawasi oleh Allah. Makanya saya sampaikan begini. Krisis kita sekarang itu takut atasan tapi tak takut Tuhan. Itu masalahnya. Seolah-olah persoalan Tuhan hanya sampai di masjid, keluar dari masjid hilang Tuhan. Sama dengan anak muda Pak Puriki pergi di kantor, dapat dia lampu merah, dia terobos. Pak polisi dapat lihat, berhenti, siap komandan. SIM ada komandan, STNK punya komandan. Siapa itu Pak terobos? Mohon maaf komandan, saya tidak lihat. Bebas lampu merah, masa kamu tidak lihat? Dia bilang maksudnya di komandan yang saya tidak lihat, bukan di lampu merah. Krisis kita itu. Tapi kalau di Ramadan senantiasa menghadirkan Allah sementara memperhatikan kita, ampun Pak. Makanya gini, Ramadan itu kita punya potensi untuk gini ya, makhluk Allah itu 3. Sebenarnya banyak, tapi 3 saja, terlalu banyak. 3 saja supaya gampang. Makhluk Allah itu 3. Ada namanya malaikat, ada namanya hewan, ada namanya manusia. Sebelum saya melanjut ceramah, saya mau tanya dulu. So ada penceramah yang membahas analogi ini. Kalau salah saya sumberin, tidak tahan sumberin. Oke, siap. Makanya daripada saya ulang-ulang ceramah, karena ini sudah ceramah yang ke-12, jadi saya tidak tahu supaya penceramah yang sudah menyampaikan. Makhluk Allah ini 3, banyak sebenarnya, tapi 3 saja kita buat analogi. Jadi kita mau berbuat baik, mau jadi Ramadan itu bagaikan tarbiyah, itu kita bisa belajar dari sekarang. Dalam diri manusia itu begini, ada potensi. Al-Quran mengatakan begini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri manusia itu ada potensi berbuat jahat, ada potensi berbuat baik. Makanya saya analogikan 3, malaikat, hewan, manusia. Malaikat ketika dia tidak pernah salah, wajar. Kenapa? Karena dia tidak punya potensi untuk berbuat jahat. Malaikat Jibril tidak pernah salah alamat memberikan wahyu kepada seseorang. Malaikat Mikail tidak pernah salah alamat memberikan rezeki kepada seseorang. Malaikat Israel tidak pernah salah alamat mencabut nyawa seseorang. Misalnya hari ini tepat jam 6:50 misalnya, itu jadwal Ustadz Roswan meninggal. Cuman karena jadwal saya sementara baca ceramah sekarang, maka malaikat Israel bilang begini, kan itu Ustadz masih baca ceramah, kasihan mencabut DP nyawa. Baru siapa yang mencabut DP nyawa? Cari warga binaan yang semangat coba dengar ceramah. Misalnya, tidak ada yang begitu, Pak. Misalnya, malaikat Israel kalau memang jadwal meninggal saya jam 5:50, terserah bagaimanapun keadaan saya, selesai sudah, game over. Pasti memang. Tapi kenapa? Karena malaikat tidak pernah dihadirkan untuk berpotensi berbuat jahat. Jadi ada di malaikat itu ada malaikat yang bersujud terus, ada malaikat yang ruku terus, ada malaikat yang berzikir terus, sehingga Allah itu tidak butuh ibadah kita sebenarnya.
Kita yang mempersiapkan ibadah bekal untuk meninggal nanti. Makanya ketika ada yang mengatakan, kan begini dalam diskusi katakan begini, inna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum. Sekiranya penduduk negeri ini, sekiranya penduduk dunia ini, dari awal zaman hingga akhir zaman, dari jin dan manusia, semuanya beribadah kepadaku, kata Allah. Mazada dzalika min malaki syai'a. Dia tidak akan bisa mengangkat kekuasaanku sebagai Tuhan, kata Allah. Demikian pun sebaliknya, ketika tak ada yang mau beribadah, inna awwalakum wa akhirakum wa jinnat, semua tidak ada yang beribadah dari awal zaman hingga akhir zaman manusia, tidak ada yang beribadah, tidak ada yang sholat, tidak ada, semua yang melakukan kebaikan. Maka kata Allah apa? Mana fasadalika min malaki syai'a, tidak akan bisa menurunkan, tidak akan bisa. Saya kira air, makanya saya berdoa. Sekiranya semua penduduk dunia ini tidak ada yang beribadah, maka kata Allah, mana qasadalika min malaki syai'a, maka tidak akan bisa menurunkan derajatku sebagai Tuhan. Jadi kita sebenarnya yang butuh Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan, kan Tuhan juga butuh aku, sampai ini terus butuh kita ya. Dia sama cuma batal puasa. Jadi kita itu yang butuh Allah. Nah, makanya jamaah sekalian, kita ini punya potensi. Nah, malaikat ketika dia tidak pernah salah, wajar. Kenapa? Karena mereka tidak punya potensi untuk berbuat jahat. Yang kedua, ada namanya hewan. Hewan itu ketika salah wajar. Kenapa? Karena tiap saat mereka cuma punya potensi untuk berbuat. Sekalipun kalau hewan berbuat baik, itu sekedar insting semata. Coba lihat ayam. Ayam itu kalau sudah datang DP syahwat, dia tidak melihat banyak orang atau sedikit orang, DP pasangan dia mau gas. Ayam, Pak. Sapi, ketika sudah lapar, dia tidak akan melihat ini rumput tetangga, ini rumput siapa. Kalau dia sudah lapar, dia makan. Kuda keliling kota, pakai kacamata, pakai sepatu, tidak pakai celana. Mereka tidak punya potensi untuk berbuat baik. Jadi ketika mereka salah, wajar. Kenapa? Karena mereka tidak punya potensi untuk berbuat baik. Nah, kita manusia berada di antara itu. Kata Al-Quran tadi saya sampaikan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kita punya potensi untuk berbuat jahat dan potensi berbuat baik. Ketika berbuat baik, ketika kita dimenangkan oleh perbuatan baik, maka derajat kita lebih tinggi daripada malaikat-malaikat Allah. Tetapi ingat sebaliknya, ketika kita dikalahkan oleh keburukan, maka derajat kita akan lebih rendah daripada hewan. Makanya silakan berpikir, ya Allah, aku berada di mana? Jawabannya pada masing-masing. Maka Ramadan datang untuk apa? Sekali lagi, Ramadan datang itu bukan menghilangkan nafsu. Lagi ulang anak besar ya, Pak. Ramadan datang bukan menghilangkan hawa nafsu. Islam datang bukan menghilangkan hawa nafsu, tapi mengendalikan. Di Islam, sekiranya kalau ustaz-ustaz diatur tidak boleh menikah, saya berhenti jadi ustaz. Kacau memang. Iya, tidak sakit apa? Sakit. Nah, Islam datang mengatur, bukan menghilangkan, mengendalikan. Makanya mau berbuat baik, potensi besarnya dari mana? Potensi besarnya dari Ramadan. Coba lihat semarak-maraknya seseorang. Semarak-marahnya seseorang atau baku-baku marah, begitu lagi puasa, apa orang mau kasih ingat? Baku puasa uti. Nah, baku senggol marah, awas kena sabantar. Tunggu kita buka. Pertanyaan kemudian, apa masih baku apa kesana pas buka masih baku marah? Tidak, hilang Pak. Jadi kita bisa mengendalikan amarah. Tidur jam 2 siang, ribut teman-teman. Apa yang keluar kamar dari dalam hati? Hati gak untung kita ini mau puasa uti. Kalau tidak, kita sudah jadi batang leher dari tadi ini. Cuma untuk kita berpuasa. Jadi apa itu? Kebaikan kita dikendalikan oleh puasa. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di sini kita
kita punya potensi besar. Kenapa di puasa punya potensi besar untuk berbuat baik? Rata-rata sama-sama Pak, rame-rame, ibadahnya juga pasti rame-rame. DP Tarawih juga, meskipun tantangan di Tarawih itu dua. Tantangan pertama di Tarawih itu tantangannya imam. Pastikan rata-rata cek jadwal imam Tarawih. Jadwal imam Tarawih. Malam pertama Ustadz Roswan, malam kedua ini, malam ketiga. Orang tanya, kenapa sampai malam keberapa? Kayaknya kita mau sampai nanti malam ketiga. Siap, malam pertama kedua siap. Parah sekali DP imam. Baru nanti bersama yang malam ketiga kita malam ketiga. Begitu malam ketiga dia sudah duduk di saf pertama, tiba-tiba langsung pengumuman dari ketua takmirul. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, karena berhubung hari ini Ustadz malam ketiga sakit, maka akan diganti oleh Ustadz malam pertama. Silakan ke-12. Begitu dia angkat takbir, Allahu Akbar, sudah bilang leta biar tolong Allah. Tantangan itu besar sekali. Kita juga para imam ini susah sekali bagaimana menentukan selera jamaah. Mau kasih capat, kasihan orang tua, mau kasih palang, anak-anak muda hilang. Jadi maunya apa? Berat memang potensinya. Oleh sebab itu maka jamaah sekalian dirahmati Allah, kenapa di Ramadan itu berbuat baik mudah? Kenapa? Karena sama-sama buka dulu sama-sama begini, Ramadannya berbukanya sama-sama, sholatnya sama-sama, makannya sama. Kenapa? Dari kebersamaan itu menghadirkan kekuatan besar. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, potensi yang kedua untuk kita mendapatkan kebaikan Ramadan itu apa? Cari teman-teman yang baik, yang menghadirkan, yang mengajak, mari jom pergi bersama ya. So pengajian berarti tinggal 10 menit lagi kalau gitu. Tenang saja, sabar. Jangankan boleh yang anak saja yang baca ramah susul sekali dari tadi. Saya kita disuruh dulu. Karena Pak Kasim bilang, Ustaz, pokoknya kalau ini ceramah mau selesai lagi ada waktu, ada pertanyaan. Supaya tidak ada pertanyaan, saya coba ceramah terus saja. Karena kelas saya di rumah sini. Biar nanti susul kita goyang-goyang. Ya Allah, masih mampukah Anda berpuasa? Allah sangat senang ketika melihat umatnya, melihat hamba-hambanya sementara berjuang untuk mendapatkan keridhaan. Tak ada kebaikan yang sia-sia, maka senantiasa berbuat baiklah. Oleh sebab itu maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, Ramadan itu adalah tempat membentuk kebaikan dan ketakwaan. Makanya ayat yang sering orang baca itu apa? Yang sering dibaca ketika Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagaimana orang yang bertakwa nanti yang mendapatkan berkahnya di Ramadan itu? Ternyata di ayat yang lain Allah katakan apa? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan dari surga yang disiapkan untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? 3 golongan. Alladzina yunfikuna fis sarai wa dharra. Orang yang menginfakkan hartanya, menyedekahkan hartanya di jalan Allah dalam keadaan lapang maupun sempit, dan itu dibelajarkan dari mana? Dibelajarkan dari puasa. Bersyukur kita di sini orang pelapar itu cuma teratur 13 sampai 14 jam. Coba kalau di luar sana laparnya tak teratur, makanya menghadirkan kepekaan sosial, berbagi, mau memberi. Makanya jangan bangga menjadi orang yang bungil bin piits bin bots. Jangan menjadi orang yang bungil piita bots. Karena orang bungil saja tidak suka sama orang yang bungil. Padahal bungil sama-sama. Di Ramadan dibelajarkan berbagilah, mau berbagi, mau berbagi. Di Ramadan dibelajarkan apa? Semua yang kita makan ini halal, halal dimakan. Tapi belum boleh. Nanti kapan? Tunggu. Kapan azan maghrib?
Di sini kita dibelajarkan disiplin, dibelajarkan berbagi. Ramadan banyak senantiasa memberikan pelajaran-pelajaran. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, menjadi orang-orang baik, orang yang suka memberi, orang yang mau berbagi dengan orang-orang sekitar adalah mereka yang berhasil dalam Allah. Yang kedua siapa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang kedua siapa? Wal kaziminal ghaiz. Orang yang dapat menahan amarahnya. Ramadan jarang kita melihat orang marah. Kenapa? Kadang-kadang kemarahan itu dimulai dari setan. Setan itu yang memancing. Sekarang setan-setan terikat. Jadi kalau ada yang marah-marah sementara puasa, berarti memang DP dalam diri sudah terjadi setan. Wahai setan, berhenti untuk marah-marah. Tak ada yang marah-marah di sini. Nah, semuanya sekarang tenang. Yang ketiga siapa? Wal afina anin nas. Orang yang bisa saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Jemaah sekalian dirahmati Allah, pengendalian ini makanan ini halal, tapi dikendalikan. Pada dasarnya kita bisa mengendalikan. Biasanya kalau di luar, kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan. Ketika berbuka, semua sudah sedia. Biasa kita kenal dengan spot. Apa itu spot? Sangkala popolulu ode-ode tutul. Semua sudah sedia, baru semua masuk. Tapi ada sebagian orang cukup dengan seteguk air langsung hilang. Berarti loto limua puasa lim. Tapi kalau ada yang buka semua masuk, op. Diragukan. Karena puasa. Sama tidak bisa selalu berpaga. Nggak puasa. Di mana? Cukup dengan seteguk air. Semua masuk, makan es kepala butung, es kelapa muda, makan cola. Tiba-tiba imam baca ayat. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pasti gumpa kita makan cola tiba imam ini gara-gara. Akhirnya apa? Oleh sebab itu makanya jemaah sekalian, ini kita bisa kendalikan. Amarah kita bisa kendalikan. Makanan hawa nafsu bisa kita kendalikan. Dari mana itu? Dari puasa. Dan ketaatan ini pada dasarnya jemaah sekalian adalah bentuk kesepakatan kita dengan Allah. Sejak dalam kandungan Allah bertanya, alastu birabbikum. Ketika ngana mau lahir, apa mau beribadah atau tidak? Apa jawaban Ruh? Qalu bala syahidna, kami akan beribadah. Maka jadilah kita orang-orang yang sekarang ini. Kenapa? Karena kita sudah bersepakat dengan Allah untuk beribadah. Pas jadi kamar, jadi kepala angin satu-satu. Orang-orang kepala angin kembalilah. Nah, tetapi ingat, pintu taubat senantiasa terus terbuka bagi mereka yang senantiasa bersungguh-sungguh menuju Allah. Makanya jadilah ini masjid, namanya Masjid At-Taubah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh di Ramadan ini. Itulah yang berbeda Ramadan itu dengan bulan-bulan lain. Kalau cuma bicara pahala yang dilipat gandakan, Ramadan bisa bersaing dengan bulan lain. Ada namanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ada namanya 10 hari pertama bulan Muharram. Banyak yang bisa bersaing. Tapi ada yang satu yang tidak bisa disaingi Ramadan, yang tidak bisa disaingi bulan lain dari Ramadan. Apa itu? Ampunan Allah yang senantiasa Allah bukakan bagi hamba-hambanya. Makanya sekarang waktu yang tepat, dan sekarang juga waktu yang tepat untuk berhenti ceramah karena sudah aku. Ada pertanyaan? Tidak ada, terima kasih. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan, terima kasih. Insya Allah bermanfaat. Kalau saya tepuk tangan lagi ini, so wajib berhenti. Kalau masih mau cerita, selesai dulu ya, persilakan. Ini saya, insya Allah bermanfaat. Mesti berdoa lagi. Saya cuma diundang ceramah guys, bukan doa. Baik, insya Allah bermanfaat. Kita akhiri dengan doa. Insya Allah pertemuan kita ini senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin Pak Kasih, izin Pak Ketua, izin semuanya saya pimpin doa. Al-hadhihi niyah, kulli niyatin amalin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi 'ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi 'azimi sultanik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Salam hormat dari segala aktivitas akademika Yayan Sultan Hamid Gorontalo. Karena saya hadir di sini untuk pengabdian alumni Yayan Sultan Hamid Gorontalo. Saya alumni di sana S1 S2. Maka ketika ditelepon meskipun kurang sehat, meskipun sakit, saya tetap harus hadir untuk memenuhi itu, dan insya Allah pertemuan kita ini, insya Allah pertemuan itu masih banyak penonton semuanya musuh hadir. Assalamualaikum, insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ceramah agama yang telah dibawakan oleh Ustaz, dan kepada beliau tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih, dan semoga segala apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Acara demi acara telah kita lalui bersama, marilah kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.